sahabat Panoramik Banten, bersama saya kembali lagi di sini. Ambu Asik di Basa Basi Asik. Anyway, di studio saat ini sudah hadir teman saya, teman lama banget ya. Ada Bunda Kay. Halo guys. Hai. Kenalnya ini bener-bener ibu rumah tangga banget gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Iya, pokoknya ibu rumah tangga banget. Tapi sekarang ya, kenapa saya panggil di podcast ini ya, karena Bunda Malaika ini sudah berhasil membangun bisnisnya sendiri, yaitu Dapur Kay. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Allah kasih kemudahan. Ternyata saya bisa, ternyata saya mampu karena mau belajar, Iya. mau capek. Sip. Jadi dulu itu sempet agak speechless gitu kan. Aku emang temen yang rada kurang ajar gitu ya. Jadi kayak ya, bisa. Dan ternyata bisa membuktikan. Ini luar biasa sih gitu ya. Tapi masih betah ya kamu ya berteman sama saya ya. Lumayan. Jadi Bunda Kay ini awalnya nggak tahu gimana awalnya. Aku juga nggak ngerti gimana mulainya dulu bikin cookies. Ini udah toh siap-siap buat Lebaran. Ini cake and cookies Dapur Kay. Awalnya sih di rumah aja. Libur kan sekolah, anak pengen cemilan. Mama bikinin somai. Saya jawab gini, gak usah macem-macem. Mamahnya nggak bisa. Udah pisang goreng, bakwan. Anak protes. Browsing lah di YouTube. Coba bikin somai. Pas dicoba awal keras lah. Enak tapi keras. Oh ya udah. Ada temen begini, Bun, coba aja di GoFood. Emang saya bisa ya? Saya coba kan nyari bahan yang bagus, bikin lagi lumayan lah. Oh, jadi teman ada yang nyobain somai bantat itu. Dikasih. Somai yang keras itu. Saya kasih kan, coba Terus isi. enak. Coba di GoFood. Emang bisa ya saya ya? Akhirnya saya browsing lagi kan supaya bahan apa nih yang bagus gitu yang Biar enak. nggak keras. Biar nggak keras. Akhirnya bikin lagi, dikasih. Masih lumayan, belum seenak terakhir, masih lumayan. Coba lagi sampai akhirnya bahan itu udah biaya, tenaga, pernah nangis, pernah gosong itu jungkir balik. Dapat sampai sekarang ada satu langganan Bunda Padlik, dia selalu request. Oh, itu teman Bunda, kita juga, makasih. Bunda Padlik. Thank you ya. Berarti awalnya memang dari anak ya, dari yang anak. memang pengen cemilan. rumah dong mama, jangan pisang goreng aja, bakwan lagi, pisang goreng lagi, bakwan lagi, coba yang lain. Dan karena memang basic perempuan masak ya, itu. Dan luar saya biasa sih. males yang namanya masak pusing. Tadinya. Di dapur tuh pengen cepet-cepet beres, udah rebahan. Oh, jadi Ternyata sekarang nguprek dari pagi sampai siang. Jadi dapur adalah duniaku. Tadinya kan somai. Iya, terus setelah itu Roti. roti. Karena penyuka roti. Iya, Kalau habis lagi happening ya sekarang roti ya. Pergi kemana-kemana yang dicari beli roti buat sarapan. Oh, jadi emang awalnya itu ya kebutuhan sendiri sebenarnya ya. Iya. Lihat roti. Awal bikin nggak selembut sekarang, masih agak keras lah ya. Kasar gitu ya. Bahan juga nggak tahu yang bagus. Akhirnya penasaran gimana caranya saya bisa roti yang sesuai keinginan. Iya, taste-nya dari diri sendiri ya. Akhirnya jalur cepat nih. Apa tuh jalur cepat? Les. Sempat ikut les di mana? Les Ikut online lesnya? itu. Oh, online. Tiga kali. 3 kali. Ikut les. Terakhir itu lihat postingan temen orang Cilegon, kok kayaknya rotinya menarik ya. Tanya lah, Mbak itu les ya? Iya. Les di mana? Ada sep ini. Tertarik lah, dicari nomornya, nyambung. Jadi ada grupnya. Jadi kalau kita ini kenapa nih? Kok roti begini adonannya? Ada yang ditanya. Akhirnya Ada tempat sharing. Alhamdulillah. Setelah roti, cookies ini. Kita Roti cobain kan, ya. roti kalau puasa nggak ada, kurang peminat, orang kenyang kan. Akhirnya saya coba bikin nastar. Ini cookies apa namanya? Tamprin. Nutella. Nutellanya nggak apa-apa. Ini kita sambil cobain. Bikin cookies, resepnya minta ke temen Bunda Padlik itu, Bun, boleh nggak saya minta resep? Karena waktu itu anak saya dikasih nastar,
habis toples, berarti enak dong. Bikin tetangga, boleh tuh order buat lebaran. Akhirnya bikin, alhamdulillah. Sampai sekarang memakai resep itu, memakai bahan yang premium. Apa cita rasa yang Dapur Kay punya dibandingkan dengan cookies yang lain? Merek-merek lain. Si nastarnya lebih lumer gitu, lebih Yang nastar ya? pas dimakan langsung hancur di mulut. Itu ya, itu ciri khasnya. Pernah paling gagalnya bikin apa? Roti pernah gagal, nggak dikasih ragi ternyata itu udah nunggu. Lupa, nunggu berjam-jam nggak ngembang-ngembang. Ini kenapa? Pas dicium, ternyata ragi itu ngebantu nggak bau terigu ya. Oh ini masih bau terigu, ternyata nggak dikasih ragi. Terus itu gimana? Dibuang. Dibuang. Karena memang ya udah, karena kan harus dari proses awal lagi. Ya. Iya, memang udah ada pelanggan-pelanggan yang khusus yang beli rotinya ya. Jadi udah nggak peduli sama harga ya. Jadi aman, harganya aman, kualitasnya dijamin oke. Pengalaman jualan berarti dari tahun berapa tuh Bun? 2019. Wow, 2000. itu Nggak kerasa. masa-masa iya ya. Masa-masa kita di rumah aja, ya masa-masa Harus di rumah, nggak boleh harus keluar. di rumah aja. Nah itu memang bisnis banyak beralih ya, dari yang konvensional tadi orang yang punya toko harus tutup toko, kan? Jadinya beralih di rumah saja, dan itu membawa berkah ya buat Bunda ya. Alhamdulillah. Satu hari produksi langsung habis. Satu hari produksi habis ya, alhamdulillah. Kalaupun ada 1-2 dimakan sama yang bikin. Iya. Iya. Ordernya itu yang order apakah memang dibuatnya udah sesuai orderan atau memang ready stock aja gitu buat hari itu? Awalnya malam bikin status open PO ya buat besok. Iya. Siapa yang mau boleh ngelis. Yang mau ngelis dong, list. Lebihin. Ada Ya. lebihan nih. Posting. Ternyata Banyak yang suka sold out. Iya. Wah, ini luar biasa sih. Jadi kalau untuk ibu-ibu muda yang sekarang lagi bingung mau bisnis muda. apa, iya muda. Muda Bu, muda. Kita diam-diam aja masalah umur ya. Kadang-kadang suka banyak yang nanya ya, Ambu, bisnis apa sih yang cocok untuk ibu-ibu rumah tangga yang simple, udah masak aja. Ini bagus banget, ini menginspirasi banget ya untuk ibu-ibu muda ataupun anak-anak muda. Ini udah yang kita makan yang kita jual, bener ya, yang kita makan kita jual. Lewat apa jualannya? Lewat status WA, itu udah oke banget. PO, kan kadang-kadang di teman saya ada juga yang open PO ya, besok cumi asin gitu ya. The best juga buat Bunda Keke, ini omsetnya juga udah luar biasa ya Bun. Punya keinginan ini nggak buka toko atau apa? Buka toko ada keinginan, cuma untuk sementara ini buka etalase aja di teras. Oh, di teras. Di daerah mana tuh? Di Cipocok, Serang Hijau. Luar biasa sih kalau dengar dari tadi ceritanya, sebenarnya kan nggak suka masak awalnya. Nggak suka di dapur gitu. Jadi kalau lihat dapurnya tuh emang dulunya bersih gitu. Bersih dulu ya, dulu nggak tahu kalau sekarang kan udah opennya segede-gede gaban ya. Tapi luar biasa sih bisa punya cookies. Nah sekarang masakan-masakan juga ya. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi 2. Kita akan ngobrol lebih deep lagi. Oke Bun, punya anak yang teenager, remaja ya, pas 2 SMP ya. Apa tantangan Bunda saat ini? Bergaulnya ya. Kekhawatiran Salah pergaulan, apalagi HP. HP itu luar biasa. Saya nggak bisa ngontrol. Saya orangnya gaptek dan nggak mau bisa lah itu HP diapa-apain. Ini kan udah di pondok ya. Punya rasa aman sendiri nggak atau masih tetap khawatir ya? Alhamdulillah aman. Paling kalau ditengok yang dicari HP, Mama HP mana? Ya paling dia buka-buka IG-nya dia kan, nggak apa-apa lah, hiburan gitu. Hiburan ya. Tapi memang kekhawatiran di zaman sekarang tuh remaja itu ya teenager itu ya handphone ya. Handphone, pergaulan dengan dia, berhubungan di handphone dengan siapa. Kalau di diri Bunda nih, kadang-kadang kita kan tahu nih sisi-sisi kelemahan kita sebagai perempuan. Menurut Bunda sendiri, kelemahan Bunda itu di mana? Selain sering nangis. Panikan. Apa-apa dibikin panik. Padahal udah sih slow aja, tapi tetap kalau menghadapi apa panik. Gimana ini?
Tapi sekarang mungkin udah agak dengan bertambahnya usia ya. Ya sudahlah kalau itu terjadi ya sudahlah gitu tuh, sudah emang harus terjadi. Iya. Dewasa menurut Bunda itu. Berarti kemarin anak kecil ya? Iya. Kan tua itu pasti. Dewasa itu pilihan Iya. katanya. Bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tidak meribetkan orang lain ya. Bisa ke-handle gitu. Iya. Berdiri di kaki sendiri. Itu ya. Dulu mungkin kalau kita flashback dulu waktu kita cerita ya, ada satu ketakutan Bunda Kay ini nggak bisa mandiri dulu ya. Gimana kalau ngelihat Bunda yang sekarang? Ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa dengan mau belajar, mau berusaha. Yang pasti Allah selalu bersama kita ya. Selalu kalau kita mau usaha tuh pasti ada jalan. Dulu saya nggak bisa apa-apa, takut gitu, nanti saya gimana. Ternyata alhamdulillah sampai di titik ini ternyata saya mampu. Kadang kalau mau tidur bangga sama diri sendiri. Ya Allah, ternyata saya bisa sejauh ini ya. Dengan dulu yang nggak bisa apa-apa sampai sekarang alhamdulillah bisa. Itu sih. Bergantung sama orang lain. Ternyata bergantung sama manusia itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, harus bergantung sama yang di atas. Sampai ada di momen mengatakan bergantung sama manusia itu tidak boleh. Berarti ada satu momen dulunya mungkin Bunda bergantung. Sangat-sangat bergantung sama pasangan ya. Apa-apa ya bergantung dari A sampai Z, terlalu bergantung. Jadi sekarang lebih mandiri ya. Lebih mandiri. Walaupun Lebih tetap mandiri. kodrat sebagai Perempuan. perempuan tetaplah di rumah. Wow, menahan air mata sepertinya. Enggak. Oh enggak ya. Oke, kita yang seneng-seneng aja. Oke, kita lanjut yang nggak usah terlalu dalam ya. Kalau perempuan itu kan Bun lebih ke skincare ya Bun. Oh, Sekarang kan skincare. banyak sekali berita-berita yang skincare overclaim. Menurut Bunda, teman-teman aku nih banyak nih. Filler ini gitu kan ya. Facelift ya yang ditarik-tarik gitu. Gimana? Saya nggak tertarik. Nggak tertarik. Dari anak umur 2 tahun, saya pernah skincare di dokter siapa itu ya. Coba, ternyata lama-kelamaan kulit saya tipis, urat-urat kelihatan. Akhirnya pindah ke salah satu skincare terkenal sampai sekarang. Dan saya nggak mau ganti. Oh, jadi masih sampai sekarang. Masih. Saya Iya, nggak mau iya, ganti iya. dan nggak pengen wow putih. Nggak. Iya, Yang penting iya. lembab. Yang penting. Ini pun udah jarang dipakai karena udah capek malam, males lah pakai itu, tidur. Menjadi lebih aman ya dengan sudah terpilih lah ya, sudah Ya, memilih sudah satu itu, produk nggak mau itu. ganti Jadi dan nggak pengen nyoba yang iya. lain. Emang kan Bunda Kay ini tipe-tipe setia gitu. Kalau udah setia. satu aja. Menurut Bunda yang udah makan garam, asin, pahit, Keju. manis, getir ya. Apa itu setia menurut Bunda? Setia tetap satu pilihan. Itu, Sampai akhir. sampai akhir. Luar biasa. Menurut Bunda apakah Bunda itu termasuk orang yang setia banget Ya, atau setia. Ngaji aja ngaji. Kalau udah ngaji nih, kita ada satu halakoh nih ya. Majelis lah. Belajar ngaji di situ. Tiba-tiba ustadznya diganti sama yang lain. Saya nggak cocok. Saya pengen itu aja. Jadi ngikut ustadznya kemana? Oh, Enggak ngikut. Jadi kurang semangat belajarnya. kurang semangat. Jadi alasan saya kurang masuk lah gitu. Saya mah pengen ustadz itu aja. iya, karena yang namanya setia itu nggak hanya ke pasangan ya. Pertemanan Pertemanan, sama saya walaupun saya jarang order, setia banget loh, bener loh, ini luar biasa. Walaupun sering digalakin, Iya bener, nggak pernah order kan? jarang order setahun sekali. Iya benar, iya benar. Kalau dia udah kesini baru saya order gitu. Nah, ini banyak sekali ya cerita-cerita memang yang bisa kita dapat dari Bunda Kay ya, mulai dari
yang tadinya ibu rumah tangga bergantung dengan pasangan dan akhirnya bisa mandiri, punya bisnis sendiri dengan omset yang luar biasa. Alhamdulillah. Lalu juga apa itu arti kesetiaan dan lain-lain, ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Thank you, terima kasih Bunda Sama-sama Kay. udah diundang ke Panoramik. Terima Iya. kasih. Semoga menjadi jalan buat saya biar lebih mengepakkan sayap lagi. Iya, lebih banyak orang-orang Serang tahu rotinya Dapur Dapur Kay. Thank you for watching. See you, bye-bye. Assalamualaikum.